Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya atau selamat sore ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel Solusi Hutang. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport, mendukung tentang channel Solusi Hutang. Saya ucapkan selalu terima kasih ya buat Anda semuanya, karena channel ini terus berkembang sampai detik ini itu berkat dari supportan dan dukungan dari Anda semuanya. Ya, makanya saya selalu ngucapin terima kasih dan terima kasih ya. Oke, jadi judul yang Anda lihat hari ini yaitu pinjol legal PS ilegal. Jadi antara sumber penyakit dan penyakit ini masih beroperasi ya. Dan juga tentang kelanjutan dari penggerebekan yang terjadi di beberapa daerah yang bulan-bulan kemarin juga sempat viral-viralnya. Ada apa, kenapa mulai mereda, mulai meredup, ada apa gitu loh. Dan kita mau bahas ini, dan teman-teman semuanya, khusus yang terjebak di pinjol, khusus yang baru gagal bayar di pinjol, khusus yang baru telat bayar pinjol, masuk ke sini dan support pinjol legal PS ilegal ya. Dan bulan-bulan kemarin sempat viral-viralnya penggerebekan terjadi di mana-mana ya. Ada yang di daerah Tangerang, ada yang di daerah Jawa Barat, ada yang di daerah Jakarta Utara, habis itu Jogja ada, Jatim ada, Kalimantan Barat ada, Kalimantan Timur ada ya. Jadi seakan kayak mana ya di sini ya, yang kasus yang sudah hangat-hangatnya ya, oke, penyakit sudah banyak dibasmi di bulan-bulan kemarin, tapi kelanjutan dari pembasmian ini ada yang tahu, ada yang sudah tahu. Kemarin juga ada sempat di berita ada 8 orang ditetapkan sebagai tersangka. Tapi kelanjutan sampai detik ini, mulai dari penggerebekan yang terjadi di Jakarta Utara sekitaran 2020 ya, 2020 atau 2019 lah, penggerebekan yang terjadi di Jakarta Utara, itu kasusnya sampai sekarang itu kita nggak jelas gitu ya. Tapi belakangan ini saya lihat beberapa hari ini sumber penyakit mulai berkeliaran terus ya. Sumber penyakit dari mana bang? Terjadinya di pinjol legal ya. Mungkin di video-video sebelumnya saya sudah menyampaikan kenapa saya bilangin pinjol legal ini adalah sumber penyakit ya. Mungkin beberapa alasan sering saya sampaikan. Ketika kita ngajuin pinjaman, link sampahnya selalu masuk ya. Habis itu iklannya tidak sesuai dengan fakta yang terjadi ya. Jadi kalau misalnya ini ya, ini jadi kayak mana ya, kalau untuk membahas sumber penyakitnya itu dengan tumbal dari pinjol ilegal yang harus selalu dibebankan ya. Memang ya, pinjol ilegal ini posisinya namanya juga ilegal ya. Jadi ketika sumbernya ini melakukan suatu kesalahan dan masyarakat mulai memviralkan hal itu, membesar-besarkan hal itu, sehingga sumber ini mencari penyakitnya ya. Penyakit yaudah ini babat aja ini ya. Nyatanya sampai sekarang ini ya, sampai sekarang penggerebekan yang terjadi di daerah mana itu ya, Jakarta, di daerah Tangerang ya, daerah Tangerang, yang katanya satu atap dengan pinjol legal itu gimana gitu loh ya. Jadi seakan kasus ini sudah mulai meredam, tapi keresahan dan kesibukan dari teman-teman menghadapi caci maki, intimidasi, ancaman ataupun tekanan tidak berhenti sampai detik ini ya. Ini loh yang menjadi permasalahan. Makanya saya ambil judulnya pinjol legal PS ilegal. Apanya sih yang membedakan ya? Dari sayanya yang membedakan ya cuman yang satunya ada di OJK, yang satunya tidak ada di OJK ya. Yang satu ada di OJK ini jelas ya masuk daftar dalam daftar fintech yang telah terverifikasi ataupun terdaftar, mungkin sudah ada dalam buku besar dari OJK
Yang ilegal bukan tidak mungkin berada di balik buku OJK gitu loh ya. Karena kenapa seakan setiap kali ada pengaduan yang masuk ya, setiap kali ada pengaduan yang masuk, setiap kali ada laporan yang masuk, jawaban OJK terkadang menarik gitu ya, menarik perhatian iya, menarik adrenalin untuk berpikir iya, menarik emosi juga iya gitu ya. Orang-orang melaporkan ini misalnya, lapor gimana ini terkait dengan pinjol legal, sebut saja kayak EasyCash gitu ya, EasyCash gini, dia sudah banyak ini manipulasi, saya itu pinjam sekian, bayarnya sekian, baliknya sekian. OJK jawabnya, soal bunga itu bukan kewenangan kami, tolong diselesaikan secara internal. Karena ketika Anda melakukan pengajuan di aplikasi dan Anda sudah menyetujui semuanya, itu berarti kesalahan Anda sendiri. Anda tidak membaca ketentuan dan aturan-aturan lainnya. Jawabannya menarikkah? Kalau ya, bagi saya itu menarik ya. Jadi menarik perhatian dan menarik emosi gitu. Orang-orang yang berharap mendapatkan satu jawaban dari OJK, berharap OJK bisa menengahi hal ini. Kan itu tujuan orang untuk bertanya. Tapi yang mereka dapatkan adalah ya, malah disuruh menyelesaikan secara internal. Kalau mereka bisa menyelesaikan secara internal, otomatis mereka tidak mungkin melapor kepada OJK ya. Jadi makanya saya bilangin judulnya ini mengarah ini ya, pinjol legal, PS ilegal. Satu dilindungi, satu tidak dilindungi. Tapi jangan salah, di bawah buku OJK kita tidak tahu ini, entah apa yang ada di bawah buku OJK tentang pinjol ilegal dan apa yang ada di atas buku OJK tentang pinjol legal. Jadi itu semuanya OJK yang tahu ya. Jadi buat saya, kalau dari saya ya, buat teman-teman semuanya, Anda yang saat ini ya, karena kita mengingat banyaknya kasus-kasus orang yang nekat mengakhiri hidup karena ketidakpuasan batin mereka ketika mereka bertanya dan meminta pendapat kepada orang lain ya. Sedangkan saya berikan contohnya aja, kita bertanya kepada selaku pemegang kendali yang ada di Indonesia ini adalah Otoritas Jasa Keuangan. Mungkin mereka lah yang sebenarnya kiblat dari perbankan yang ada di Indonesia aja, seakan lepas tangan dalam hal ini ya. Padahal pengaturnya ada di OJK, semuanya aturannya ada di OJK ya. Tapi ketika ada laporan, saya akan dilempar kembali ke kesalahan si debitur dan silahkan ikuti aturan si kreditur. Saya akan seperti itu aja. Jadi fungsi OJK cuman mengarahkan aja, menyalurkan ke sana gitu loh. Jadi buat teman-teman semuanya, supaya jangan terjadi lagi hal-hal yang kayak kemarin ya, ada yang mengakhiri hidup, yang sudah tidak sanggup lagi dengan intimidasi ini segala macam. Jangan sampai Anda merugikan diri Anda sendiri dan nekat meninggalkan orang-orang yang disayang dan Anda pergi selamanya dari dunia ini. Jangan sampai ya. Kalau memang sudah tidak ada uang ya, kalau memang sudah tidak mampu, tidak ada satu orang pun yang bisa memaksa Anda, wah itu harus dibayar ya, nggak ada. Si debt collector bang, debt collector memang itu dia bekerja ya, itu sudah tugas mereka melakukan penagihan kepada Anda. Dapat atau tidaknya itu bukan urusan mereka ya. Yang urusan mereka itu menagih kepada Anda, itu yang paling utama dulu. Kalau dapat mereka dapat gaji, kalau nggak dapat saya nggak tahu, itu aturannya. Yang jelas tidak ada satu orang pun yang bisa memaksa Anda untuk tetap harus membayar ketika Anda tidak ada uang ya. Jadi supaya jangan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, saya berharap teman-teman semuanya, ketika pemikiran sudah mulai tidak sinkron lagi, alangkah baiknya putus komunikasi dengan pinjaman online. Karena kekuatan mereka selama ini cuma berada di smartphone ya, cuma berada dari Android Anda. Kekuatan mereka selama ini, walaupun mereka mengantongi data kita dengan valid, tapi kekuatan utama mereka berada di sini ya. Kalau nggak mungkin mereka melontarkan selalu ancaman melalui SMS dan WA ya. Makanya saya bilangin, kalau pemikiran Anda sudah mulai tidak sinkron lagi, putus komunikasi dari ini. Ini sangat berbahaya loh ketika Anda gagal bayar pinjol, telat bayar pinjol, duit tidak ada.
Jangan bertahan menghadapi komunikasi dengan DC, bisa mengganggu pikiran Anda dan bisa yang aneh-aneh terjadi dan merugikan diri Anda sendiri. Ya, makanya saya bilangin tidak ada yang bisa memaksa Anda membayar ketika Anda sudah tidak ada uang. Ya, Anda lupakan soal penjara, lupakan soal proses hukum, lupakan soal DC datang ke rumah. Yang penting pinjol legal dan ilegal, sumber penyakit dan penyakit. Ya, penyakit sebagian sudah ada yang dibasmi, tapi sumber penyakit tidak dibasmi. Ya, jadi walaupun penyakit sudah ada yang diobati, sumber penyakit akan tetap menyebarkan virusnya. Ya, pinjol ini virus yang lebih berbahaya dari COVID-19 karena penyebarannya melalui ini. Ya, penyebarannya melalui handphone dan media sosial Anda. Kalau COVID itu kita bisa jaga jarak, mungkin vaksinasi, pakai masker, itu bisa diatasi. Tapi kalau ini hampir masuk ke dalam genggaman Anda semuanya. Jadi virus pinjaman online lebih berbahaya dari COVID-19. Anda harus hati-hati buat teman-teman semuanya, karena saya perhatikan yang sumber penyakit tidak tersentuh sama sekali. Tapi kalau penyakit sudah banyak yang jadi tumbal. Ya, sudah banyak yang diobati gitu. Tapi sumbernya tetap menyebarkan aksi-aksi mereka. Ya, jadi buat teman-teman semuanya, kalau sudah mentok, jangan sampai lagi terjadi kayak yang kemarin. Ada yang mengakhiri hidup, ada yang lompat dari gedung, ada yang gantung diri, ini sekarang bermacam-macam. Itu hanya merugikan diri Anda sendiri. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Dan mudah-mudahan kita berharap pemerintah mempunyai segera solusi yang valid untuk sumber penyakit ini. Ya, jangan hanya penyakit aja yang diobati, tapi sumber ini harus diatasi. Ya, lihat itu pinjol-pinjol yang telah dilabeli OJK, bagaimana kejamnya mereka ketika membagikan dana-dana mereka dengan bunga-bunga yang cukup luar biasa. Belum lagi penagihan-penagihannya. Ya, jadi mungkin sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.